RSYT. Oke guys, kita sekarang sudah berada tepat di mana tempat Siti Nurbaya biasa menyisir rambut sambil menunggu kedatangan orang spesial kekasih hati Samsul Bahri. Dan di belakang juga kita kelihatan view-nya guys. Ada pulau pisang kecil yang mana sebelumnya kita ngambil video berpapasan di belakang kita ini guys. Sedikit pembuka cerita guys, kita telah ditemani selalu dengan Bang Febri sebagai pawang atau warga setempat yang banyak tahu kisah dan cerita dari diangkatnya cerita Siti Nurbaya ini guys. Jadi tepat yang sekarang saya duduk sama saudara saya Rahdi, tepat yang saya duduk ini tempat Siti Nurbaya duduk memandang ke laut sambil nyisir rambut, ya kan. Dan pada kesempatan pada hari ini saya menceritakan semuanya secara rinci, sangat baik. Itu tepat di belakang saya. Tepat di belakang saya itu ada benteng Jepang dan dapur juga ada di bawah, dapur peninggalan Jepang. Dan tepat di atas batu ini waktu yang saya ceritakan waktu saya pulang sekolah, yang cerita yang saya lihat memang ada sosok perempuan tepat di batu ini, sangat cantik orangnya, sangat cantik. Saya seperti melihat seperti hal yang biasa dan tidak terlalu yakin dengan hal-hal yang seperti itu. Berarti ya saya anggap mungkin orang lagi prewedding atau gimana. Ya, maksudnya keseharian orang yang di puncak Gunung Padang. Jadi saya menyangka pada waktu saya melihat itu, saya kira ini prewedding atau mungkin artis-artis penyanyi atau gimana. Tapi setelah saya ke bawah, saya balik lagi, ternyata orangnya nggak ada gitu. Berarti memang itu tuh murni ya bang. Ya. Itu memang sosok yang menyerupai seorang almarhumah Siti Nurbaya. Ya. Jadi yang saya ceritakan ini, pokoknya ini lokasi semuanya, ini lokasinya ini tempat dia bermain. Istilahnya tempat dia menghibur diri. Mulai dari gadis ya, sampai dia diperistri oleh Datuk Maringgi. Dan tapi itu kisahnya bang, Datuk Maringgi itu sempat menikahi dia nggak bang? Yes, Atau sempat dia, menikahi. Tapi tidak ada punya keturunan bang? Enggak, tidak ada. Dan waktu pernikahan itu berlangsung, dan berapa hari setelah pernikahan Siti Nurbaya melarikan diri dari rumah menuju ke Gunung Padang. Dan di saat itulah terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena Siti Nurbaya telah mengambil jalan pintas. Ya, ibarat ginilah, seperti seseorang berkhianat lah terhadap pujaan hati. Betul. Berarti dia kan telah berkhianat. Iya betul. Telah berkhianat dan telah dinikahi oleh seorang datuk yang sangat dihormati di kampung di sini, di Siti Nurbaya. Itu sangat disegani karena orang termasuk kaya dan sangat dekat dengan Belanda. Jadi kebetulan dulu Datuk Maringgi ini bang, tempat para warga atau masyarakat minta pertolongan lah gitu ya bang ya, karena dia memang orang berada. Jadi hal apapun yang ada terjadi di kampung itu, Datuk ini yang megang kekuasaan. Dia megang kekuasaan termasuk dengan Belanda kan. Sedangkan pada saat itu Samsul Bahri ini dia lagi menempuh pendidikan lagi di Batavia. Ya, sekolah kan. Jadi hal yang tidak diinginkan pun terjadi di Gunung Padang. Beliau mencari jalan pintas dan beliau telah memutuskan dengan hal yang tidak wajar, baik lah. Sempat bunuh diri gitu. Setelah bunuh diri. Dan itu bang, kisah cerita bunuh diri itu kayak mana bang? Iya, ceritanya gini. Jadi setelah dia hilang berapa hari, otomatis dia Datuk Maringgi kehilangan.
Ya namanya datuk lah kan banyak penggawanya. Istrinya juga banyak ya bang? Bukan, maksudnya Istrinya kan bukan. Datuk Maringgi juga banyak bang. Enggak gini. Tadi Rahdi kan nanya kan gimana ditemukannya Ya, jenazah atau iya, mayatnya. iya. Jadi Datuk Maringgi ini kan punya pengawal. Ya betul. Jadi disuruh cari. Heeh. Pokoknya sampai kemanapun cari istri saya. Jadi Iya. ditemukan tepat di Bukit Gunung Padang itu ditemukanlah jenazahnya itu tidak ada rusak satupun. Tidak ada rusak satupun dan dari ceritanya itu saya dapat masih utuh lah tubuhnya. Jadi karena rasa dari kalau orang di zaman itu mungkin malu ya, Iya. anak bunuh diri gitu kan. Iya. Ya akhirnya dimakamkan di sini dan tidak dibawa ke rumah. Diberitahu. Ya seperti saya sekarang lah. Kalau di zaman sekarang kan udah modern. Iya. Ada anak kita atau saudara kita bunuh diri pasti tidak mau kita dipublikasikan kan. Iya, betul. Sama halnya cerita dengan Siti Nurbaya itu. Setelah Datuk Maringgi memerintahkan pengawalnya untuk mencari istrinya Ya. Siti Nurbaya itu dan telah ditemukan Iya. dan akhirnya saat itulah terjadi sang gadis yang bernama Siti Nurbaya itu dimakamkan di Gunung Padang. Di Gunung Padang. Jadi warga setempat Tidak ada mengetahui. tidak ada pengetahui. Nggak ada yang mengetahui. Karena tidak boleh lah gitu Ya. bang, ibaratnya kan jadi sedikit malu atau Istilahnya malu lah. hilang wibawanya Datuk Maringgi ini Datuk ya, Bang. Maringgi ya kan. Jadi pada saat telah wafatnya sosok gadis baik lah di Minang Sumatera Barat Siti Nurbaya itu kisahnya sangat bagus dan di saat itulah Filmnya zaman itu filmnya di zaman itu kan tahun 90-an ya kalau nggak 90-an salah. ya, 90-an dan itu sutradaranya Bapak kalau nggak salah Bapak Asrul Sani Betul. beserta istri beliau Ibu Mutiara Sani. Kalau nggak salah masih ada apa enggak ya? Udah almarhum. Almarhum ya. Jadi saya pernah jumpa dengan Bapak almarhum Asrul Sani dan Ibu Mutiara Sani. Beliau membuat rumah di daerah Kotokaci namanya, mata air. Berpapasan dengan orang tua bang. Jadi lanjut cerita dari Siti Nurbaya itu setelah ditemukan dan dapat kabar dari kampung bahwa negeri negeri dari Samsul Bahri, kampung halaman dia itu dalam keadaan sangat kacau dan sangat bahaya lah karena pemberontak ke Belanda. Jadi diperintahkanlah Samsul Bahri untuk pulang ke Padang dengan berpakaian kebesaran Belanda. Dan pada kesempatan itu beliau tidak mengetahui bahwa Siti Nurbaya telah tiada. Dan itu pun ceritanya dapat dari teman sepermainannya. Dari Samsul Bahri menyatakan bahwa Siti Nurbaya telah meninggal setelah tiada lah gitu ya kan. Jadi pada saat itu juga semuanya ditelusuri oleh Samsul Bahri ke keluarganya. Ternyata bapaknya dari Siti Nurbaya telah meninggal juga. Dan akhirnya yang ada hanya ibunya. Diceritakanlah semuanya bagaimana Siti Nurbaya sampai dinikahi oleh Datuk Maringgi. Dan saat itulah gejolak kemarahan Samsul Bahri untuk melampiaskan dendam terhadap Datuk Maringgi. Dan beliau Datuk Maringgi dan Samsul Bahri sama-sama wafat pada saat itu. Sama-sama wafat. Sama-sama meninggal ya, pas saat perang ya bang. Saat perang itu cuma di zaman Belanda itu tidak ibaratnya tidak didokumentasikan, didokumentasikan karena hal-hal yang seperti itu kan kalau Belanda mungkin tidak ingin meliput atau tidak ingin mendokumentasikan lah. Karena pada tahun-tahun 40-an itu kan masih media masih belum berkembang lah bang. Nggak seperti saat sekarang ya bang. Apapun kejadian bisa langsung kemana-mana viral gitu. Ya, jadi setelah itu saya cerita semuanya mungkin sama halnya dengan cerita dari Malin Kundang. Dan nanti saya akan bercerita juga tentang kisah dari
Sengsara Membawa Nikmat. Kisah dari si Midun, Cak Midun. Kacak Midun. Iya. Karena waktu saya sekolah SMP saya pernah mempelajari artikel-artikelnya, cerita-ceritanya itu gimana. Pokoknya kisahnya itu tuh zaman penjajahan Belanda juga ya, Bang ya? ya zaman Belanda. Iya. Sampai-sampai YouTube dari film Sengsara Membawa Nikmat itu sampai sekarang saya simpan. Gak pernah saya hapus videonya karena dari ceritanya itu sangat menyentuh, Bagus ya, Bang ya, untuk kita menginspirasi mengulik lagi kesuksesan. kesuksesan Jadi ceritanya ya, Bang ya. jadi kisah dari si Midun atau Sengsara Membawa Nikmat itu tepat negarinya namanya itu daerah Agam lah. Oh, Agam. Nah, Pasan dong, Bang, sama kampung saya juga di Agam, Bang. Agam, ya kan. Jadi dari Bukit Tinggi jadi tahanan, Ya. dipindahkan ke Muara Muara Padang, Padang. penjara Muara Padang, Ya. dan akhirnya berhasil pun di Kota Padang. Kota Padang. Tepat itu kan muaranya dulu di sana Iya, dia betul, tuh. betul. Pernah. Oke guys, jangan lupa ikuti terus channel YouTube kita RSYT Official agar kita dapat berkembang dan memberikan video terbaru untuk teman-teman semua channel YouTube RSYT. Dan jangan lupa guys, like, comment, and subscribe channel YouTube RSYT Official. See you next time.